Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua udah ada kartu grafis dari AMD Radeon yang paling terbaru. Kalau dibilang GPU-nya baru sebenarnya nggak juga, tapi kalau dibilang ini kartu grafis baru, iya ini kartu grafis baru. Kali ini sampelnya dari MSI yang gua dapetin, ini adalah MSI Radeon RX 6750 XT Gaming X Trio. Ya, nama yang amat sangat panjang ya, kita sebut aja RX 6750 XT Gaming X Trio. Masih tetap panjang sih sebenarnya. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas kartu grafis yang satu ini. Kita kenalan dulu untuk GPU-nya. Sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda dari si RX 6750 XT ini? Ini tuh kalau nyebut GPU baru sebenarnya nggak 100% baru sih. Melainkan sebuah bentuk penyegaran aja gitu dari AMD Radeon. Mungkin mereka melihat RTX juga mulai munculin Ti kayak 3060 Ti, 3070 Ti, dan bahkan 3090 Ti. Jadilah ada si Radeon RX dengan buntut 50 ini. Menurut gua AMD Radeon ambil momentum juga sih, dimana harga GPU mereka saat krisis kemarin masih tergolong stabil dan banyak yang akhirnya pindah juga karena pilihan Radeon cukup banyak saat itu. Ditambah hadirnya ini ya jadi makin banyak opsi aja sih. Karena kalau bicara technical spek sedikit, 6750 XT ini bukan refresh yang diganti node-nya ke 6 nanometer kayak di laptop ya. Ini masih TSMC 7 nanometer dan bahkan konfigurasinya identik loh dengan 6700 XT. Gue juga bahkan ngelihat datasheet-nya itu bener-bener gue lihat teliti kira-kira ini apa ya yang beda dari 6700 XT karena identik banget. Bahkan compute unitnya aja sama-sama 40. Memorinya juga sama-sama 12 GB GDDR6 dengan bus 192 bit. Bahkan Infinity Cache-nya sama-sama di 96 MB. Lah terus kalau begitu bedanya di mana? Setelah gue baca-baca lagi, gue telusuri lagi datasheet-nya, ternyata memang ada yang beda, yaitu adalah tipe memorinya. Speed memori GDDR6 yang digunakan pada RX 6750 XT ini sedikit berbeda dari 6700 XT, di mana 6750 XT ini menggunakan GDDR6 dengan speed 18 Gbps. Sementara 6700 XT itu menggunakan GDDR6 16 Gbps. Lalu yang beda lagi adalah clock speed yang ada kaitannya dengan rating power. 6750 XT punya power lebih tinggi. Di seri Gaming X Trio dari MSI ini pun ratingnya ada di angka 250 Watt dan ini pakai 2x8 pin. Menggunakan PCIe Gen 4x16, ada ray accelerator, encoder juga udah lengkap ya untuk para editor video ataupun streamer nih terutama. Nah, bagaimana dengan desain dari Gaming X Trio-nya sendiri untuk si Radeon RX 6750 XT ini? Gue juga bakalan bahas sedikit. VGA card zaman sekarang tuh ya kayak begini ya, bolgem semua cuy ukurannya. Ini VGA card panjang, gede, tebel lagi. Tapi emang desain bongsor mau nggak mau diperluin untuk nahan rating power yang tinggi sih. Seperti biasa, Gaming X Trio di sini menggunakan Torx Fan 4.0 yang tipikalnya itu pressure abis lah pokoknya ya. Ketiga fan ini juga mendukung 0 dB, jadi jangan panik kalau kipasnya nggak muter. Itu tandanya suhu lagi dalam posisi yang adem. Untungnya sih MSI selalu kasih anti-bending ya untuk VGA card mereka yang memang segede-gede ini. Jadi nggak perlu khawatir nyari anti-bending lagi atau anti-sagging lagi karena memang ya udah disediain. Ya, intinya aman lah, nggak bakalan bengkok ini PCB-nya ya. Kalau soal RGB-RGB-an tetap ada Mystic Light di sini, tapi nggak gitu ngejreng juga sih. Di bagian backplate pun masih polos tanpa RGB. Kayaknya kartu grafis sekarang juga emang nggak terlalu mengedepankan untuk bling-bling yang terlalu gimana-gimana gitu. Outputnya di sini ada 3 display port, terus ada HDMI 2.1 juga. Total ketebalannya itu berarti 2,5 slot atau ya anggap aja 3 slot lah. Intinya mah perlu casing gede aja. Nah, kurang lebih begitulah desain dari Gaming X Trio ya. Paling kita langsung aja menuju ke bagian pengujiannya. Kebetulan juga MSI di sini nge-provide gue untuk testbednya. Jadi untuk testbed di sini full AMD dan menggunakan motherboard MSI juga. Gue menggunakan CPU seperti biasa dengan AMD Ryzen 9 5950X. Motherboardnya MSI MEG X50S Unify X Max. Ini kenapa nama produk makin lama makin panjang ya? Motherboard ini sepertinya juga ada jejak-jejak Alpha Jonathan nih di motherboard ini. Karena entah kenapa sampel yang gue terima ini ada ukiran nickname Lucky Noob-nya cuy di M.2 heatsinknya. Ini kayaknya Alpha emang ada kontribusinya nih gue rasa nih sama motherboard ini. Lalu RAM-nya 2x8GB DDR4 3600 menggunakan cooling MSI MEG Core Liquid 360R Samsung 980 Pro 500GB dengan power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 Watt. Oh ya, untuk beberapa fitur eksklusif AMD Radeon seperti RSR itu juga nanti akan ada beberapa yang gue masukin. Sebenarnya udah ada DLSS 2.0 juga sih pada game Deathloop, tapi karena gamenya cuma satu dan Deathloop pun
Gua belum punya gamenya, dan sampelnya cuma satu game itu aja. Jadi kayaknya next time aja ya, pas gua lagi bahas kartu grafis Radeon yang lain gitu, mungkin nanti kita bakalan bahas DLSS 2.0, karena game ini baru ada satu doang cuy. Jadi kita lanjut aja ke bagian inti dari pembahasan ini, yaitu adalah benchmark ya. Mulai dari 3D Mark dulu. Untuk 3D Mark Firestrike di sini grafik skornya itu dapat di 37.900. Skor ini harusnya amat sangat bersaing dengan RTX 3070, dimana untuk RX 6700 XT itu sebenarnya masih mepet banget buat ngejar ke RTX 3070. 3D Mark Time Spy grafik skornya ada di 13.494. Skor ini juga tentu amat sangat tinggi dan udah melebihi RX 6700 XT jelas, dan ini akan lebih kompetitif lagi dengan RTX 3070. Sementara 3D Mark Port Royal ini ada di angka 6268. Skor ini tentu masih akan sulit untuk ngejar RTX 3070. Tapi hal yang amat sangat diwajarkan mengingat ini adalah debut pertama dari Ray Accelerator milik AMD Radeon. Bagaimana untuk editingnya? Karena seperti yang kita tahu, kalau kita ngelihat RX 6500 XT, 6400 XT, karena absennya encoder, itu playback dan juga ekspornya memang jadi agak sedikit lelet. Tapi ya kalau misalkan kita menggunakan 6750 XT ini sebenarnya ya aman-aman aja untuk playback. Mau 4K sekalipun, layernya numpuk-numpuk gitu kan, banyak plugin-plugin yang dimasukin, itu santai aja. Karena memang ini selain ada encoder, ini GPU terhitung kelas atas. Ekspornya masih agak-agak sih menurut gua, tapi kayaknya faktor driver aja sih, karena gua pernah pakai 6600 XT bisa lebih cepat daripada ini kok. Jadi semoga ada update lagi ya. Lalu untuk pengujian gamenya, semua gua tes dengan resolusi 2K dan juga 4K, bukan di resolusi Full HD. Karena emang AMD sendiri mengklaim bahwa si RX 6750 XT ini adalah GPU gaming yang memang ditargetkan untuk resolusi 1440p. Kalau misalkan 4K itu gue cuma mau ngecek aja potensi performance-nya seperti apa, terutama pas kita menggunakan FSR ataupun RSR, jadi kita langsung cek aja. Nah, untuk game Death Stranding di resolusi 2K, di sini seperti biasa gue menggunakan very high ya. Karena nggak ada DLSS, jadi otomatis nggak ada DLSS. Rata-ratanya itu gue dapetin di 135 dengan 1% minimum di 110 fps. Ini udah angka yang tinggi sih dan sangat playable, jadi kalau misalkan mau diklaim resolusi 2K, oke juga. Sementara kalau resolusi 4K-nya, gue dapat rata-rata di 74 fps dengan 1% minimum di 27. Kelihatannya pada resolusi 4K pun masih sanggup-sanggup aja. Dan sebenarnya bisa diakalin pakai RSR sih kalau mau 4K. Terutama untuk game yang nggak ada FSR kayak gini. Jadi bisa dapetin resolusi 4K dengan FPS yang setara dengan 2K. Kalau misalkan kalian lihat chart benchmark ini, itu kalian bakalan bisa ngebandingin lah lebih worth it mana, apakah native 2K atau di RSR 4K. Karena kualitas gambar dari RSR sendiri menurut gue juga nggak kenotis sih untuk resolusi 4K-nya. Selanjutnya adalah Far Cry 6. Untuk resolusi 2K di sini gue menggunakan FSR langsung ya. Nah, resolusi 2K dengan FSR ini udah dapetin di 88 rata-ratanya dengan 1% minimum FPS di 66. Sementara kalau resolusi 4K juga sebenarnya masih sanggup nih. Bahkan ini menggunakan ray tracing juga selain FSR. Udah dapetin 4K 60 fps udah bisa kekejar. Jadi menurut gua kayaknya klaim 1440p juga masih bisa digeser lagi untuk diklaim ke 4K sekalian sih. Selanjutnya adalah Godfall. Resolusi 2K dengan FSR dan ray tracingnya juga gue hidupin. Rata-ratanya ini gue bisa dapetin di 116 fps dengan 1% minimum di 63 fps. Sementara 4K mentok kanan dengan FSR dan juga ray tracing masih bisa kok dapetin rata-rata di 60 fps. Paling 1% minimumnya aja yang memang jadinya naik turun. Di sini gue dapetin di 30. Horizon Zero Dawn menggunakan FSR juga. Kualitasnya ultimate dengan resolusi 2K bisa dapetin di atas 100 juga, 136. Jadi kalau monitornya 120 Hz ke atas sebenarnya udah pada bisa nih ya untuk game-game AAA. Mungkin yang dimaksud sama AMD seperti itu. Sementara kalau resolusi 4K dengan FSR, lagi-lagi untuk 4K 60 fps itu kekejar loh dengan FSR gitu. Cuma mungkin klaimnya AMD gua rasa di sini kayaknya untuk ngejar refresh rate juga. Jadi kalau mau diklaim 4K 60 Hz sebenarnya masih bisa ini GPU. Nah, mengenai powernya saat di stress test ini gue dapetin di 245 watt maksimumnya. Terlihat emang masih ada headroom semisal mau dituning atau digeser-geser lagi power limitnya. Untuk temperatur ini yang gue salut sih. Cooling ball game segede gini emang ngaruh banget, sumpah.
Ini suhu masih 66 derajat saat stress test. Menariknya lagi, suhu dari memorinya juga nggak panas ya kalau kalian lihat di sini. Biasanya GDDR6 itu panas, apalagi yang 18 Gbps kayak begini. Jadi kurang lebih begitulah pengujian singkat gua. Sorry kalau misalkan gua nggak begitu banyak ngetes beberapa title game, karena emang resolusinya aja gua udah pakai 2 resolusi ya. Tapi semoga itu udah cukup mewakilkan untuk beberapa game AAA kekinian lah gitu ya. Dan kayaknya kartu grafis ini RX 6750 XT untuk diklaim di 1440p sebenarnya udah lumayan OP banget ya. Bahkan untuk resolusi 4K sekalipun itu bisa-bisa aja untuk ngejar 60 fps. Nah, untuk harganya sendiri, kalau cek di marketplace itu beragam sih. Gue sempat nemuin 11,9 sampai dengan 12 jutaan. Jika dilihat dari performanya berbanding dengan harganya ini harga yang mepet ke RTX 3060 Ti atau 3070 ya. Raw performance identik ke 3070 sih, dengan catatan tanpa ray tracing. Pricing dan performance yang cukup menarik sih menurut gua ketimbang 6700 XT. Meski peningkatannya emang nggak sebegitunya karena ini GPU yang sama, tapi minor upgrade ini ternyata bisa berefek lumayan. Dan ini memang yang selalu terjadi pada konfigurasinya AMD Radeon, di mana ada perubahan konfigurasi sedikit, tapi ternyata bisa seberasa itu gitu. Misalkan cuma beda 2 compute unit, ternyata power efisiensinya udah bakalan jauh berbeda. Sementara ini juga ketika memorinya diganti ke GDDR6 yang 18 Gbps, ternyata bedanya bisa lumayan kok daripada 6700 XT. Mungkin juga karena ini versi Gaming X Trio dari MSI sih, yang emang ada di posisi atas dari line up kartu grafis mereka. Dan itu juga karena gue belum sempet coba versi basicnya itu performance-nya segimana ya. Jadi gue belum tahu sih untuk versi basicnya segimana. Tapi harusnya dengan rating 250 watt itu adalah rating yang memang basic dari AMD juga sebenarnya segitu. Meskipun dari si MSI bahkan mengizinkan untuk digeser lagi power limitnya. Oke, gue rasa segitu aja untuk pembahasan gue kali ini. Kira-kira menurut kalian gimana 6750 XT? Apakah ini layak menggantikan 6700 XT? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.